Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Khairunisa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, jurusan Teknik Sipil, BP 17. Baiklah, saya akan membahas tentang materi di pelajaran irigasi dan bendungan air 2 yang berisikan tentang jurnal perencanaan bendungan Bendo Ponorogo yang ditulis oleh Rahmawanto Fajar, Ahmad Busiri, Sri Sangkawati, dan Hari Budieni. Baiklah, saya akan mempresentasikan pembahasannya. Analisis lokasi rencana bendungan. Lokasi bendungan pada das ditentukan berdasarkan perbandingan volume tampungan di 3 alternatif lokasi bendungan untuk mencari volume tampungan dari kondisi topografi existing. Dapat dicari melalui luas permukaan genangan air waduk yang dibatasi garis kontur. Kemudian dicari volume yang dibatasi oleh garis kontur yang berurutan dengan menggunakan persamaan 1. Gambar 1. Kurva tampungan di lokasi A. Gambar 2. Kurva tampungan di lokasi B. Analisis curah hujan maksimum. Data yang digunakan adalah data hujan harian yang diolah menjadi data curah hujan rencana, yang kemudian diolah menjadi debit banjir rencana. Data hujan harian didapatkan dari beberapa stasiun di sekitar lokasi rencana bendungan. Dalam analisis curah hujan rata-rata digunakan metode Theissen dengan 3 stasiun hujan yang berpengaruh dalam perhitungan, yaitu Stasiun Soko, Stasiun Salaung, dan Stasiun Ngebel. Gambar 6. Poligon Theissen Subdas Kalikeyang. Perhitungan curah hujan rencana. Pada perhitungan hujan rencana, terlebih dahulu dilakukan analisis curah hujan rencana. Hal tersebut bertujuan untuk menentukan dan menguji data sebaran curah hujan rencana. Setelah dilakukan perhitungan, distribusi yang mendekati adalah metode log Pearson tipe 3. Setelah itu diuji kecocokan menggunakan uji Chi-kuadrat dan uji Smirnov, Kolmogorov, dan hipotesa diterima. Debit banjir rencana. Perhitungan debit rencana menggunakan metode HSS Nakayasu dan HSS Gamma 1. Dari perhitungan kedua cara tersebut di atas, dipilih satu metode yang akan digunakan dalam perencanaan, yaitu paling besar dan sesuai dengan karakteristik daerah aliran. Dalam studi ini adalah metode HSS Nakayasu dengan periode ulang 1000 tahun dan debit banjir sebesar 676,37 meter per detik. Ketersediaan air dan debit andalan. Analisis debit andalan merupakan perhitungan debit minimum sungai untuk memenuhi debit yang telah ditentukan agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi. Perhitungan debit andalan diperoleh dari perhitungan ketersediaan air dengan menggunakan cara analisis water balance dari Dr. F.J. Mock. Hasil dari perhitungan ini dilakukan ranking dari urutan hasil paling kecil ke hasil yang paling besar, lalu diambil dengan peluang 80%. Kebutuhan air irigasi. Kebutuhan air irigasi adalah sejumlah air irigasi yang diperlukan untuk mencukupi keperluan bercocok tanam pada petak sawah ditambah dengan kehilangan air pada jaringan irigasi. Daerah irigasi yang akan dilayani oleh Bendungan Bendo adalah DI Ngindeng 113 HA,
DI Kori 960 HA, dan DI Tambak Waktu 597 HA dengan pola tanam padi-padi palawija. Perhitungan kebutuhan air irigasi ini dimaksudkan untuk menentukan besarnya debit yang akan dipakai untuk mengairi daerah irigasi. Kebutuhan air baku. Desa Bendungan Bendo juga bertujuan untuk menyediakan air baku di daerah sekitarnya. Besarnya kebutuhan air untuk penduduk berdasarkan prediksi jumlah penduduk 30 tahun. Perhitungan dilakukan untuk beberapa wilayah di atas, sehingga didapatkan proyek jumlah penduduk pada tahun 2041 adalah 325.561 jiwa. Kapasitas volume tampung bendungan total. Analisis neraca air. Dari neraca air ini dapat diketahui tentang ketersediaan air maupun jumlah kebutuhan air. Dari perhitungan debit andalan dan kebutuhan air, kemudian dibuat neraca air untuk mengetahui kemampuan bendungan untuk melayani kebutuhan air. Grafik neraca air sesudah ada bendungan. Penelusuran banjir melalui Pelimpa. Penelusuran banjir adalah sebuah cara untuk menentukan nilai hidrograf outflow dari suatu hidrograf inflow. Hal ini berdasar pada konfigurasi gelombang banjir yang bergerak pada suatu tampungan. Penelusuran banjir melalui Pelimpa sebagai dasar untuk perencanaan dimensi lebar Pelimpa dan tinggi jagaan bendungan utama. Grafik hidrograf Ki 1000 tahun inflow outflow Pelimpa. Perencanaan konstruksi bendungan. Dalam perencanaan konstruksi bendungan, tugu ini dibatasi pada perencanaan tubuh bendungan, analisis stabilitas dan bangunan Pelimpa. Berdasarkan analisis tampungan bendungan, maka air normal, banjir, dan tampungan mati dapat didimensi tubuh bendungan sebagai berikut. Tinggi jagaan 3 meter, tinggi bendungan 78,50 meter, lebar mecu bendungan 13 meter, lebar dasar bendungan 307 meter, panjang bendungan 391,82 meter, kemiringan lereng 1:2,5 di bagian hulu dan 1:1,75 di bagian hilir. Sketsa penentuan tinggi, lebar, dan panjang dasar. Perencanaan pipa pesat. Dalam perencanaan pipa pesat ini direncanakan menggunakan pipa pesat baja karena kekuatan yang tinggi sehingga tahan lama dan diproduksi dalam ukuran yang bervariasi. Perhitungan dimensi pipa pesat. Data debit desain Ki sama dengan 3,41 meter per detik, tinggi jatuh H 72,31 meter, koefisien Manning baja N sama dengan 0,017, panjang pipa pesat L sama dengan 350 meter, diameter pipa D sama dengan 0,987 meter sama dengan 987 mm minimum. Perhitungan daya listrik. Besarnya tenaga air yang tersedia dari suatu sumber tenaga air bergantung pada besarnya head dan debit air. Dalam hubungan dengan reservoir air, maka head adalah beda tinggi antara muka air pada reservoir dengan muka air keluar pada turbin. Total daya yang terbangkitkan dari suatu turbin adalah merupakan reaksi antara head dan debit air seperti ditunjukkan pada persamaan berikut. Tinggi efektif HE.
Rencana anggaran biaya. Dalam perhitungan biaya meliputi biaya struktur bendungan itu sendiri beserta pelengkapannya. Namun dalam perhitungan biaya, bendungan Bendo ini hanya bekerja kooverdam, saluran pengelak, pekerjaan main dam, dan pekerjaan pipa pesat saja yang direncanakan. Dari perhitungan volume analisis harga satuan didapatkan rencana anggaran biaya untuk desain bendungan Bendo dengan total biaya 378 miliar. Kesimpulan, kebutuhan air diperhitungkan berdasarkan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan air baku. Bendungan Bendo memiliki kapasitas tampungan yang dapat digunakan untuk mengairi areal irigasi dengan luas 1,676 ha. Kebutuhan air irigasi dengan pola tanam padi palawija, besarnya kebutuhan air irigasi adalah 2,19 liter detik per ha. Bendungan Bendo juga direncanakan untuk memenuhi air baku di Desa Sawo, Desa Jambon, Desa Melarak, Desa Jenengan, Desa Badengan dengan besarnya kebutuhan air baku adalah 823,7 liter per detik dan direncanakan dapat memenuhi kebutuhan penduduk sampai tahun 2041. Bendungan Bendo direncanakan dengan tipe bendungan urukan batu dengan inti kedap lempung. Dari hasil perhitungan didapatkan satu elevasi muka air banjir berada pada elevasi lebih 262,31 dan elevasi puncak bendungan pada elevasi plus 265,31. 2. Tinggi bendungan 78,5 meter dan panjang bendungan 354,2 meter. 3. Berdasarkan perhitungan lebar mercu bendungan didapatkan lebar mercu bendungan sebesar 13 meter. 4. Kemiringan lereng bendungan bagian hulu 1:2,5 dan kemiringan lereng bendungan bagian hilir 1:1,75. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.